Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur pada Allah yang sudah menyediakan dirinya turun di tengah malam untuk menjawab doa-doa mereka yang kemudian bermunajat di malam hari. Allah turun, ya, kata Rasulullah, di pertengahan malam, di 2/3 malam, dan di 1/3 malam. Kemudian Allah bertanya kepada hamba-hambanya, siapa yang ingin kemuliaan? Qum, bangun, qumil laila, bangun, nanti aku akan berikan kemuliaan. Siapa yang ingin kebahagiaan, siapa yang ingin kekayaan, siapa yang ingin pertolongan, siapa yang ingin bantuan, siapa yang menginginkan diriku, kata Allah, bangun, maka aku akan berikan itu semua yang kalian inginkan. Kita pada hari ini mencoba mengkaji surah Al-Muzammil, surah yang menjadi salah satu surah kesenangan Ustadz. Surah Al-Muzammil surah keberapa? Ke-73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu. La ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. La ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Ini ayat-ayat ini yang menemani Ustadz ketika Ustadz hidup di dalam kamar tahanan, ketika Ustadz hidup di dalam pelarian, ketika Ustadz hidup di dalam suasana penuh dengan tekanan, punya utang banyak, jauh dari keluarga, kepengen ngumpul sama orang tua, pengen ngelihat adik. Ini ayat yang dibaca. Satu baris ini, ya, Rabbul masyriqi wal maghrib. Ustadz tahu bahwa Ustadz akan datang kepada siapa? Kepada Tuhannya barat dan timur. La ilaha illahu, tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Fattakhidhu wakila. Allah menyuruh kita mengambil dia sebagai pelindung kita, sebagai penolong kita. Jadi Ustadz tahu dengan persis kalau Ustadz datang ke Allah, maka Allah akan bersedia menjadi wakil kita. Subhanallah. Kebetulan ada sepasang suami istri, ya, yang kemudian mendapat berkah dari ayat ini, dari isinya ayat ini, yaitu tentang salat malam. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut.
Selimut apa? Selimut apa aja? Selimut bodoh. Susah banget nih hati, bebel otak. Nggak nerima pelajaran seberapapun kita gigihnya. Ya ayyuhal muzammil, buang tuh kekotoran hati, buang tuh kebekuan otak, jangan sholat malam. Qumil laila illa qalila. Bangun kalau bisa sepanjang malam, tapi kalau tidak bisa illa qalila, sedikit nggak apa-apa. Nisfahu, setengahnya, awingkus minhu qalila, atau lebih sedikit daripada setengah. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Tambahin tuh bangun malamnya kalian semua membaca Al-Qur'an dengan tartil. Anak-anakku yang dirahmati Allah, para santri, sebenarnya cita-cita mendirikan pesantren Al-Qur'an ini, ayat ini, insya Allah bukan berarti kita membanding-bandingkan antara pesantren Quran dengan pesantren yang bukan Quran. Di sini bedanya. Kalau pesantren Al-Quran, dia bangunnya dari 2:30 jam 3. Kemudian dia tartilin tuh Quran karena ada setoran ba'da subuh. Alhamdulillah tradisi itu berjalan dengan sangat baik. Fid darain, di dalam 2 Darul Quran, di Bulak Santri wa imma fi Ketapang. Tradisi ini mari kita sama-sama jaga. Sebab si security yang akan kita ceritakan yang mendapatkan berkah bangun malam itu cuma 7 hari ngejejak sholat malam. Hasilnya kayak gitu. Bagaimana kita yang kemudian 6 tahun berturut-turut saban malam, kemudian memelihara sholat malam dan ngapal Quran, Masya Allah. Jadi pada satu masa istrinya si security ini ngadu sama suaminya dalam posisi hamil tua, bunting 9 bulan, tinggal berapa hari lagi melahirkan. Apa kata si istri? Bang, ini anak yang ketiga nih. Kalau anak ini lahir, di mana tempatnya nih? Si suami, si security sadar, rupanya mereka punya rumah kecil banget. Dia kamar cuma 1. Di kamar itulah si security ini tidur beserta istrinya. Ustadz, tadi katanya ada 2 anaknya yang lagi dibuntingin nih, anak yang ketiga. Lah 2 anaknya tidur di mana? Kalau bukan di rumah, kalau bukan di kamar dia, memang gak bakal muat. Makanya anaknya yang 2 itu tidurnya di ruang tamu. Jadi ruang tamu tuh kalau malam dia angkat-angkatin tuh kursinya. Kebayang ya kira-kira? Kebayang nggak? Kursinya diangkat-angkatin sehingga ada sedikit untuk naruh tikar. Nah disitulah anaknya 2 tidur. Timbul kemudian perkara ketika kemudian anaknya ini lahir yang ketiga. Di mana ini naruhnya? Di kamar dia itu, di kamar utama itu cuman ada satu ruas kosong seukuran karpet nih. Nah disitulah kemudian dia sholat. Perantai dia sholat. Keluar dikit dari kamarnya itu lorong yang nyambung ke kamar mandi sama dapur. Paham? Kebayang kira-kira ini jenis rumah ini kayak apa? Ini cuman kontrakan yang 75.000. Cuman dia cuma pengen berdoa sama Allah supaya dapat rumah yang bagusan dikit. Ya Allah, ya Rob, yang maha pengasih lagi penyayang, yang maha pengampun, ampuni dosa-dosa saya juga keluarga saya. Cuma Engkau yang kuasa nolongin keluarga saya. Ya Allah, bentar lagi bayi saya ini lahir. Ya Rob, rumah saya sempit banget. Kalau bisa sih kasih rezeki buat suami saya supaya bisa pindah rumah yang gedean dikit, yang 150 dah per bulan. Abang mau tahajud juga? Iya mau, tapi abang mau ngamenin dulu doa lo. Tolong ulangin lagi yang tadi doa lo tuh. Ya Allah, bentar lagi bayi saya lahir. Rumah saya sempit banget. Tolong suami saya dikasih rezeki yang banyak. Dikasih yang banyak ya Allah, supaya bisa pindah ke rumah yang gedean dikit. Ya 150 apa 200 dah sebulannya. Hari besoknya kebetulan dinas malam
Si security kan udah janji nih nemenin si istri bangun malam dan ngaminin doanya sampai nanti melahirkan. Supaya apa? Supaya dia bisa punya rezeki ketika anak ini lahir. Tapi jadi masalah nih di hari kedua. Apa yang jadi masalah? Ternyata si security ini dinas malam besoknya. Kalau dinas malam kan berarti nggak bisa nih, nggak bisa tahajud. Tahajud kan kudu tidur dulu. Akhirnya dia pamit sama pimpinannya. Saya pamit sampai istri saya melahirkan, saya nggak bisa dinas malam. Ditanya sama komandannya, kenapa begitu? Habis istri saya punya permintaan supaya saya bisa nemenin dia bangun malam, saban malam sampai dia melahirkan. Dia ceritain dah tuh, istrinya punya kepengen punya rumah yang lebih baik. Kata istrinya satu-satunya cara cuma lewat doa. Dan doa yang mustajabah itu adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah habis sholat malam. Wah, komandannya ngedenger itu nggak tega kalau nggak ngiyain. Apa kata si komandan? Iya dah, sampai melahirkan nanti silakan Anda tidak dinas malam. Tapi nanti setelah anak Anda lahir, Anda dinas seperti biasa lagi. Siap dan mulailah kemudian hari-hari berikutnya dia sholat malam tuh, karena bisa pulang sore. Hari kedua masih telat. Malam Senin tuh kejadiannya yang pertama. Yang kedua malam Selasa masih telat dia, masih duluan istrinya bangun. Malam ketiga masih telat, masih duluan istrinya bangun. Hari keempat malam Kamis, ternyata masih juga istrinya nih yang bangun duluan. Si suami udah tinggal amin, amin, amin. Alhamdulillah, hari Kamis paginya mulai nih doanya terjawab. Cepat sekali nih. Dia sholat kan hari Minggu ya, malam Senin kan. Malam Senin, malam Selasa, malam Rebo. Malam Kamis, baru 4 malam. Hari Kamisnya Allah ngasih jawaban sama dia. Ustadz bilang berapa hari tuh? 7 hari. Ini belum 7 hari nih. Tapi hari Kamisnya udah datang nih jawaban. Berupa apa jawabannya? Adiknya si security datang, perempuan. Waalaikumsalam. Lulusan. Tunggu-tungguan nih. Ada apaan mari? Ini bang, saya mau ke Surabaya. Hah? Kok Surabaya? Ngapain lu sana? Ada training bang. Training apaan? Saya pilih jadi TKW di Riyadh. Insya Allah sih pergi berangkat ke sana. Oh gitu, bagus dah kalau begitu. Cuma lu bisa doain aja kalau selamat sampai pulang pergi di Riyadh. Iya. Lagian juga buat ngempanin anak lu tuh. Itu dia bang persoalannya. Persoalan apa lagi? Itu loh bang, saya sekali mau nitipin anak saya ke abang. Mur. Nih, lihat sini, Mur. Rumah kayak curut begini. Nih, lu lihat nih. Apa kelihatannya lega? Belum lagi motor gue yang termalam masuk. Mau tau dari mana anak lu, San? Ya bang, bisa bang. Nah saya mau ditaruh mana nih? Yang pusingin cuma Aceh doang. Ya, selalu kayak kagak ada soal yang lain lagi sih. Ya ada sih bang. Cuma kan yang lain pada begitu semua. Ya udah deh, gini aja. Tungguin Nompol pulang, nanti kalau udah ngizinin, anak lu bolehlah tinggal di sini. Ntar mau tidur di mana kek? Gue taruh, ya. Abang aja dia ngomong. Saya kan jarang ngomong sama Mpok. Ya udah deh, ntar gue yang ngomong sama Mpok lu, ya. Iya bang. Aduh bang, makasih ya bang, makasih banyak ya bang. Yaudah deh bang, saya permisi dulu ya bang. Iya. Salam ya buat Mpok. Iya deh. Waalaikumsalam. Hati-hati, San. Doanya si security apa tadi? Doa bininya apa? Ya Allah bikin gede rumah saya, iya kan? Supaya jadi 2 kamar. Boro-boro dikabul sama Allah. Malah sekarang Allah bikin sesek tuh rumah. Anaknya berapa tadi? 2. Anaknya mau dititipin berapa? 2. Mau ditaruh di mana? Karena itulah si security godek-godek. Ini Allah apa yang maunya? Katanya siapa yang berdoa dikabul. Ini boro-boro dikabul, malah tambah sempit. Enggak diiyain adiknya. Kalau dia ke Arab Saudi, emas siapa nih ponakan? Tapi diiyain, ditaruh di mana? Akhirnya nyerah nih si security. Apa kata si security? Tungguin Pok lu aja dah. Nggak lama pulang istrinya bawa tentengan. Mau ngomong nih si security, Dek, tadi abang punya adek datang bawa ponakannya 2 mau dititipin di sini. Redo nggak lo?
Baru mau ngomong, bininya ngomong begini. Assalamualaikum bang, cium tangan. Alhamdulillah ya bang, kita udah 4 malam nih sholat malam. Ini malam Jumat, malam yang kelima Sayyidul Ayyam. Insya Allah doa dikabul. Nah repot dah. Akhirnya niat pengen ngomong nggak jadi. Nah saat itu kemudian si suami meninggalkan rumah dalam keadaan begini niatnya. Baik ya Allah, ntar malam saya akan bangun malam. Saya akan bangun duluan, lebih dulu daripada istri saya. Nah itulah yang dimaksud dengan watabattal ilahi tabtila. Hari Kamis sore dia pulang, dia ngancem bener nih si security, pokoknya ntar mau bangun duluan. Bener, dia bangun duluan. Bininya bangun seneng bener. Tumben bang bangun duluan. Iya, kali ini mah gue gak bakal jadi buntut, gue jadi kepala. Bangun nih wudu, jalan. Sholat lah nih jadi makmum si bini. Nah saat itulah si suami ini security bilang apa yang terjadi Kamis pagi dalam bentuk doa. Iya Rob, kabulin apa yang jadi hajat ayah sama bini ayah. Ya Allah, tadi pagi ada yang datang, terus mau nitip 2 anak di mari. Bagaimana ya Allah? Bener tuh bang, doanya kayak begitu. Doa yang mana? Doa yang tadi? Ya itu tadi pagi ponakan abang datang ke sini, terus mau tinggal di sini. Iya sih, cuman gue bingung bilang sama lu. Pan doanya begono, jawabannya malah begini. Ya Allah abang, itu namanya rezeki dari Allah. Siapa orang yang mendapatkan pertolongan Allah setelah itu adalah orang yang menyambut kehadiran Allah. Bang, Allah udah datang tuh, yaitu lewat wujud adanya abang. Gitu, iya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladina ma'ak. Allah tahu siapa yang bangun malam. Hebat ya. Apalagi disempurnain tuh masih security dengan bersedekah. Yaitu sedekah apa coba? Sedekah rumah dia, sedekah tempat. Maka Jumat paginya besiul-siul nih si security. Udah sempurna, masa iya nih Allah nggak jabanin rumah yang gedean dikit. Alhamdulillah, ternyata malah dapat peristiwa yang berikut ini. Masuk. Assalamualaikum. Selamat siang Pak. Duduk. Mat, mulai besok kamu sudah tidak kerja di kantor ini lagi, Mat. Kenapa Pak? Salah saya apa Pak? Coba kamu ingat-ingat, kamu pernah minta apa? Berani-beraninya kamu minta keistimewaan, pakai ngekerja shift malam lagi. Ini kan sudah kebijakan kantor, sudah kebijakan perusahaan, Mat. Iya Pak, tapi kan itu hanya untuk bisa sholat tahajud 7 malam Pak. Ya itu, gara-gara itu kamu mulai besok gak kerja di kantor ini lagi. Pak, saya mohon Pak, jangan pecat saya Pak. Lagi nangis begitu, si pimpinan tiba-tiba ketawa. Gede bener ketawanya. Bercanda, Mat, bercanda. Maksud Bapak? Sudah lama saya mikir, siapa yang mau jagain rumah saya kalau saya pergi ke luar negeri. Rupanya si pimpinan ini pengen ada perjalanan ke luar negeri dalam waktu yang lama. Udah mulai kebayang ya, dapat rumah mewah yang rumah mewah siapa nih? Udah siapa? Kebayang? Rumah bosnya. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Selama 6 bulan saya ke luar negeri, ajak tuh anakmu, istrimu tinggal di pavilion belakang yang kosong. Pakai dah semua fasilitas yang ada, kecuali jangan yang ruang tengah. Bapak bercanda Pak? Serius? Bener Pak? Serius? Subhanallah. Ya Allah, bertakbir ini sih. Security bertakbir. Semudah itu Allah memberi rumah. Kalau kemudian si security ini nerusin sholat tahajud nih di rumah itu, dia terusin tuh sholat, bisa jadi itu majikannya mati di luar negeri nggak balik-balik. Nah, rumah itu jadi milik dia beneran. Ya, bisa jadi lah. La haula wala quwata illa billah.
Hari ini belajar bagaimana punya rumah mewah, dalam waktu seminggu. Barakallah. Mudah-mudahan kita ketemu di kajian berikutnya. Mari kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.